warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai tekanan gas. Nah, untuk tingkat SMP ini kita hanya akan belajar mengenai tekanan udara. Nah, jadi tekanan udara atau tekanan atmosfer, ya, ini disebabkan oleh berat udara yang menekan lapisan atmosfer bagian bawah sampai pada ketinggian tertentu. Nah, yang perlu menjadi catatan begini ya. Jadi semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udara di tempat itu. Ini yang perlu menjadi catatan ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer atau tekanan udara namanya adalah barometer. Gambarnya seperti ini. Ini gambarnya adalah seperti ini. Nah, penunjukan besarnya tekanan atmosfer oleh barometer ini disebut dengan sikap barometer atau SB. Ini seperti nanti ini kan berisi raksa ya. Nanti ini naik. Nah, penunjukan skalanya, jadi penunjukan skalanya ini disebut sikap barometer atau disingkat dengan SB. Nah, barometer ya ini jadi barometer ini intinya adalah pada tinggi permukaan raksa. Jadi ketika barometer kita gunakan untuk mengukur tekanan di permukaan laut ya, itu nanti nilainya adalah 76 cm Hg. Jadi artinya patokannya itu adalah ketinggian pada permukaan laut ya, ketinggian pada permukaan laut itu adalah 76 cm Hg. Nah, sehingga ketika kita mengukur ketinggian tertentu, nah misalnya ketinggian tertentu itu misalnya bagaimana? Nah, gini misalnya ini saya orang-orang nggak paham. Ini misalnya ini ya permukaan laut ya. Nah, ketinggian di permukaan laut ini kalau kita ukur 76 cm Hg. Terus sekarang misalnya suatu tempat di sini, di daratan gini. Nah, ini misalnya daratan. Nah, ini setiap ketinggian 100 meter itu nanti tekanannya akan turun sebesar 1 cm Hg. Berarti ini kalau kita ukur dengan menggunakan barometer, maka tekanannya adalah 75 cm Hg. Kemudian misalnya naik lagi di sini. Misalnya ini 100 meter lagi. Jadi diukur dari permukaan laut 200 meter. Nah, berarti nanti tekanan pada ketinggian ini itu adalah sebesar kurang satu lagi, berarti 74 cm Hg. Dan seterusnya. Jadi setiap naik 100 meter, maka tekanan itu akan berkurang sebesar 1 cm Hg begitu. Nah, sehingga barometer ini dapat digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat. Nah, catatannya ini tadi,
setiap kenaikan permukaan tempat setinggi 100 meter, maka berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm. Nah, untuk mengukur ketinggian suatu tempat, persamaannya dituliskan dengan H sama dengan bar min SB. Bar itu apa? Bar itu adalah tekanan udara luar. Bar itu adalah tekanan udara luar. Ini bar ini tekanan udara luar. Berapa besarnya? Yaitu 1 atm atau 76 cm Hg, ya. Jadi bar ini nanti kamu tulis 76 cm Hg. Nah, kemudian persamaan yang kedua, SB sama dengan bar min H cm Hg, ya. SB itu apa? Sikap barometer atau skala yang ditunjukkan oleh barometer. Jadi saya ulang, H sama dengan bar min SB kali 100 meter. Kalau SB sama dengan bar min H cm Hg. Ini lah keterangannya di bawah ini. H tinggi tempat dari permukaan air laut, SB sikap barometer, bar tekanan udara luar yang besarnya 76 cm Hg. Nah, sekarang contoh persoalannya. Nah, oke. Kota Ambarawa berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Nah, berapa tekanan udara di kota tersebut? Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ya. Nah, perhatikan. Jadi ini kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini misalnya permukaan laut. Aduh. Oke, sebentar. Nah, ini permukaan laut. Sebentar, ada kendala. Nah, jadi begini, ini saya gambarkan. Ya, ini permukaan laut. Nah, ini misalnya suatu tempat. Ya, ini di sini. Nah, ini suatu tempat di sini ya. Nah, ini suatu tempat. Ini ketinggiannya dari permukaan laut. Ini kalau dihitung di permukaan laut ini 500 meter. Nah, ini kota Ambarawa. Ini misalnya Ambarawa. Nah, terus pertanyaannya adalah berapa tekanan udara di kota tersebut. Nah, caranya begini, ya, diketahui. Ya, jadi tadi ketinggian ini simbolkan dengan H. H sama dengan 500 meter. Nah, terus ditanyakan, ya, jadi ditanyakan adalah tekanan udara di Ambarawa tersebut. Nah, sekarang kita gunakan persamaan yang pertama tadi, yaitu yang kedua ya, persamaan yang kedua ya, berarti SB, ini SB sama dengan ya bar min H gini. Nah, terus ini tadi barnya adalah besarnya tekanan udaranya berapa? Yaitu 76 cm Hg. Nah, sedang H-nya ini harus kita konversi dulu, karena catatannya tadi setiap kenaikan setinggi 100 cm turun 1. Ini berarti gini nanti, 500 meter dibagi 100 ya, dikali 1, ini satuannya cm Hg. Jadi ini tingginya dibagi 100 kali 1 ini. Sehingga ini hasilnya adalah 76 cm Hg dikurangi dengan 5 cm Hg.
sehingga tekanan udara di kota Ambarawa sebesar 71 cm Hg. Nah, ini cara mengerjakannya adalah seperti ini. Ya, ini nanti kalau masih ada kesulitan, kalian tanyakan lewat WA. Nah, sekarang soal nomor 2. Seorang pendaki mendaki suatu gunung hingga puncaknya. Jika sikap barometer raksa di puncak tersebut 55 cm Hg, berapakah ketinggian gunung yang didaki? Ini juga prinsipnya sama. Tadi cara mengerjakannya diketahui. Nah, sikap barometer kita tulis SB, sikap barometer, yaitu 55 cm Hg. Nah, kemudian ditanyakan ketinggian gunung yang didaki. Ini ketinggian gunung. Nah, ketinggian gunung yang didaki. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya ya seperti tadi, kita gunakan rumus yang pertama. H sama dengan bar dikurangi dengan SB. SB ini dikali 100 meter, ini rumusnya gini. Ya. Jadi H sama dengan bar min SB kali 100 meter. Nah, barnya berapa? Ingat bahwa 1 bar ini adalah 76 cm Hg. Ini harus diingat ya. Berarti ini 76 cm Hg dikurangi 55 cm Hg terus dikali 100 meter. Nah, ini sehingga ini satuan cm Hg tidak usah kita tuliskan. 76 kurangi 55 itu berarti 21 kali 100 meter. Sehingga ketinggian gunung yang didaki sebesar atau setinggi 2100 meter. Ini jawabannya ya. Oke. Saya kira mudah itu. Ya, nanti kalau masih ada kesulitan kalian bisa tanyakan lewat WA. Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab berikutnya yaitu hukum Boyle. Nah, jadi hukum Boyle ini ditemukan oleh Robert Boyle. Ya. Beliau merumuskan hukumnya adalah sebagai berikut. Hasil perkalian tekanan dan volume suatu gas dalam ruang tertutup pada temperatur tetap adalah konstan. Maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya ini hasil perkalian tekanan atau P dikali dengan V. Nah, suatu gas dalam ruang tertutup nilainya adalah konstan. Sehingga ini kalau dituliskan dalam bentuk persamaan yang lengkap menjadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Itu maksudnya. Nah, ini ternyata kan di mana P1 itu apa? P1 tekanan gas mula-mula. P2 tekanan gas telah diubah. V1 volume gas mula-mula, V2 volume gas setelah diubah. Ini kalau saya gambarkan itu seperti ini ya. Jadi misalnya ini ada suatu ruangan tertutup ini. Ada ruangan bentuknya kotak ini. Nah,
Ini misalnya tekanan awalnya P1. Nah, kemudian volumenya V1. Nah, ini seandainya ini dialirkan. Nah, ini dialirkan. Nah, sini. Nah, gini misalnya ke ruangan yang lebih besar. Nah, jadi ini dipindah ke sini ya. Misalnya ini pindah ke sini. Sehingga nanti ini misalnya diberi keran, dibuka terus dialirkan, setelah ini tertutup. Nah, misalnya gini. Ini nanti tekanan menjadi P2 V2. Nah, nilai dari P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, yang menjadi catatan ini, hukum Boyle ini berlaku jika suhunya tetap. Nah, tekanan dan volumenya bisa berubah, tapi suhunya harus tetap. Yang kedua, massa gasnya tetap, tidak boleh ada kepojoran. Kemudian yang ketiga, gasnya tidak jenuh. Dan yang keempat, tidak terjadi reaksi kimia di dalam ruangan. Ini adalah syarat hukum Boyle ini berlaku. Oke. Nah, beberapa alat yang menggunakan prinsip hukum Boyle. Ini yang pertama adalah manometer tertutup. Dan yang kedua adalah pompa udara. Jadi pompa udara ini ada pompa tekan udara, pompa isap udara, kemudian pompa air. Pompa air sendiri ini ada pompa isap, pompa tekan, pipet tetes, alat suntik. Ini adalah menggunakan prinsip hukum Boyle. Nah, sekarang ada satu persoalan. Nah, suatu ruangan tertutup mengandung gas dengan volume 200 meter kubik. Jika tekanan ruangan tersebut adalah 60 cm Hg, ini tekanannya 60 cm Hg, hitung tekanan pada gas ruang jika volumenya menjadi 150 meter kubik. Nah, ini caranya sama ini ya. Jadi diketahui ya. Jadi diketahui. Nah, berarti V1 200 meter kubik. Terus berikutnya tekanannya berarti P1 60 cm Hg. Nah, kemudian V2 150 meter kubik. Ditanyakan yaitu P2. Ditanyakan P2. Nah, P2-nya berapa? Nah, P2-nya kita hitung dengan rumus tadi, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1-nya adalah 60 cm Hg dikali V1 200 meter kubik. Terus P2 ditanyakan, terus dikali V2 150 meter kubik. Ini bisa sederhanakan sehingga kita bisa tahu berapakah P2-nya. Nah, ini 200 ya, bukan 20, 200. Nah, berarti 60 kali 200 itu adalah 12.000. Satuannya cm Hg. Terus dibagi dengan 150, sehingga hasilnya P2 adalah sebesar 80 cm Hg. Jadi tekanan gas pada ruang yang
baru atau P2 sebesar 80 cm kaki. Itu. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup.